Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A dan B yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN yang sudah Ustadz jelaskan kemarin, dimana kemarin Ustadz sudah menjelaskan tentang soal bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Hari ini Ustadz akan menerangkan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada bilangan pecahan, dimana ini nanti ada dua cara menyelesaikan soal cerita dalam bilangan pecahan. Oke, silahkan perhatikan baik-baik cara menyelesaikan bilangan pecahan dalam soal cerita. Yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu pahami cerita soalnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, tulis apa yang diketahui dalam soal. Yang ketiga, cari apa yang ditanyakan dalam soal. Dan yang terakhir, baru kita bisa menjawab. Yang pertama, pahami dulu soal. Apa yang ada dalam soal tersebut, tulis. Terus apa yang ditanyakan dalam soal tersebut, baru kita bisa menjawab. Tidak boleh kita asal menjawab saja, nanti jawaban kita akan salah. Oke, langsung Ustadz beri satu contoh soal cerita ya. Rudi memiliki sebuah kue. Dia memotongnya menjadi 16 bagian. 4 bagian diberikan kepada Sari dan 5 bagian diberikan kepada Bobby. Berapa bagian kue yang masih dimiliki Rudi? Ini kita harus memahami dulu soalnya ya. Ada 16 bagian ya. Satu kue dipotong menjadi 16 bagian. Ini cara yang pertama yang kita gunakan, yaitu menggunakan gambar. Nah, kita analogikan soalnya dengan gambar. Di sini Ustadz akan menuliskan atau menggambarkan kue itu dengan sebuah kotak-kotak. Sebuah kotak-kotak di mana itu ada 16 kotak. Satu kotak ini dibagi menjadi 16 bagian. Ya. Ini bagian kue. Ketika sudah dibagi menjadi 16, berarti seluruh bagian kuenya ada 16. Jadi 16 per 16. Terus yang diberikan kepada Sari ada 4 bagian. Berarti 4 per 16 bagian. Nah, terus diberikan kepada Bobby 5 per 16 bagian. Jadi 5 per 16. Nah, ini. Jadi cara menyelesaikannya yaitu kita tinggal mengarsirnya dengan warna yang berbeda. Di sini Ustadz mengarsir biru untuk bagiannya Sari dan Bobby bagiannya merah ya. Dan hasilnya yang tidak diarsir ini sisa dari kue tersebut yang dimiliki oleh Rudi, yaitu yang tidak diarsir. Menjadi berapa itu kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi bilangannya yaitu 7 per 16. Nah, ini cara menyelesaikan soal cerita yang pertama, yaitu dengan menggunakan gambar. Nah, sampai di sini paham ya? Nanti kalau belum paham silakan diputar bolak-balik videonya. Nah, biar kalian lebih paham. Kalau masih belum paham silahkan tanyakan ke Ustadz. Yang kedua caranya yaitu disusun, dikelompokkan, dan baru dijawab. Oke, soalnya masih sama, yaitu Rudi memiliki sebuah kue tadi. Apa yang ada dalam soal tersebut? Diketahui, apa saja yang diketahui. Jadi 16 kue. 16 bagian kue. Satu kue dibagi menjadi 16. Jadi setiap bagian kue itu ada 1 per 16. Jadi seluruh bagian kue itu adalah 16 per
16 ya. Jadi seluruh kue, satu kue dibagi 16, berarti jumlah keseluruhan bagian adalah 16/16. Yang kedua, bagiannya Sari 4/16 dan bagiannya Bobby 5/16. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan sisa bagian kue Rudi. Nah, sisa bagiannya itu berapa? Nanti kita hitung. Ustaz berikan tanda garis sebagai pemisah. Nah, seketika kita sudah mencari yang diketahui dan yang ditanya, baru kita bisa menjawab. Jawabnya gimana? 16/16. Satu kue dibagi 16. 4 bagian diberikan kepada Sari dan 5 bagian diberikan kepada Bobby. Jadi 16/16 dikurangi 4/16 dikurangi 5/16 sama dengan, kita ingat-ingat yang pertama kali Ustadz ajarkan kepada kalian ketika pengoperasian bilangan pecahan. Lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya kalau sama tinggal mengurangkan pembilangnya. Jadi 16 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan berapa nanti? Per 16. Berapa 16 dikurangi 4? 16 kurangi 4, 5. 16 dikurangi 4, maaf 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. 7/16. Nah, jadi sisa bagian kue Rudi adalah 7/16 ya. Oke, sampai di sini paham ya anak-anakku semuanya? Silahkan nanti diputar bolak-balik videonya biar kalian paham. Kalau masih belum paham, silahkan tanyakan ke Ustadz ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk tugasnya melanjutkan soal di buku petik halaman 106 sampai 107 yang nomor 4 sampai nomor 7. Silahkan dikerjakan untuk latihan sebagai bahan penilaian kalian. Kalau kalian tidak mengerjakan nanti tidak akan mendapat nilai ya. Silakan dikerjakan dengan baik dan kirimkan tugas kalian ke Ustadz Abron dan Ustadzah Husni. Terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.